Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang apa itu teks deskripsi, tujuan dari teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks deskripsi. Kebahasaan dalam teks deskripsi yaitu menggunakan kata-kata khusus, menggunakan kalimat rincian, menggunakan sinonim, menggunakan majas, dan menggunakan kata ganti. Apa sih maksudnya menggunakan kata-kata khusus? Contohnya, kita menggunakan kata sifat yang dapat diperinci. Contoh, watak termasuk kata umum. Nah, dapat diperinci seperti sombong, pembangkang, egois. Nah, itu termasuk kata khusus. Yang selanjutnya menggunakan kalimat rincian. Contohnya, Rasti salah satu anak yang sombong di kelasnya. Bagaimana merincinya? Kalimat rinciannya, dia suka memamerkan harta ayahnya. Dia merasa dirinya paling cantik dibanding yang lainnya. Nah, itu perinciannya dari kalimat atau kata sombong tersebut. Jadi lebih diperjelas lagi kenapa ia sombong, karena ia suka memamerkan harta ayahnya. Dan menggunakan sinonim, menggunakan majas. Nah, apa sih majas? Kalau sinonim kalian pasti sudah tahu ya, karena di SD pasti kalian sudah belajar. Coba ibu mau tahu apa sih sebenarnya sinonim itu? Oke, ibu ingetin lagi. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki bentuk yang berbeda seperti tulisan maupun penghafalan, tetapi kata-kata tersebut memiliki makna yang mirip atau sama. Ya, jadi sinonim lebih singkatnya disebut dengan persamaan kata. Nah, selanjutnya yaitu majas. Tadi ibu ingin menjelaskan tentang majas. Nah, majas ini adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan juga pengaruhnya terhadap pendengar ataupun pembaca. Nah, majas ini terbagi menjadi 3: asosiasi atau perumpamaan, metafora, dan personifikasi. Nah, majas perumpamaan ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Sedangkan majas metafora, majas yang memberikan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti perbandingan. Misalnya, tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Dan personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Selanjutnya menggunakan kata ganti. Menggunakan kata ganti. Dan selain ciri kebahasaan dalam teks deskripsi, selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan teks deskripsi. Nah, ketika kalian sudah belajar tentang deskripsi, nah di dalam teks deskripsi kalian pasti akan tahu apa sih inti dari teks tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Nah, kalian harus membaca dengan seksama
teks deskripsi tersebut dan tidak boleh dipotong-potong. Jadi harus baca dari awal hingga akhir dengan teliti. Nah, yang kedua, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Nah, kalian menemukan ide pokok tersebut dari setiap paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf pasti mempunyai inti-inti yang penting. Nah, itu disebut ide pokok setiap paragraf. Dan menentukan isi teks deskripsi. Nah, setelah dari kalian membaca dan menentukan ide pokok setiap paragraf, kalian pasti akan tahu isi teks deskripsi itu bertujuan untuk apa dan menjelaskan tentang apa. Nah, seperti itu. Lalu lanjut kita ke struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Apa itu identifikasi? Nah, pada bagian identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna, nama, pernyataan umum tentang objek. Nah, pada bagian deskripsi bagian dapat dikembangkan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan ruang. Pengembangan ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, mengembangkan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pengembangan ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Yang ketiga, pengembangan deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pengembangan ini berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak, inti, dan penutup. Yang keempat, pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Pengembangan ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, bagian penutup ini berisi kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Nah, ini hampir sama ya dengan ciri kebahasaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ada kalimat rinci, kalimat yang menggambarkan penginderaan, sinonim, kata depan, kata umum, dan kata khusus, kata berimbuhan, dan majas. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi penjelasan pertama. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan teks deskripsi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menentukan topik. Ya, kita harus menentukan topik. Nah, untuk menulis teks deskripsi dengan baik, pertama kali kita harus menentukan topik yang bagus dan kita harus mempelajari topik tersebut. Nah, agar lebih mudah, pada langkah awal ini cara terbaik untuk mendapatkan ide topik yang akan diangkat atau ditulis dalam bentuk teks deskripsi adalah melihat apa yang ada di sekelilingmu. Oke? Yang kedua, menentukan tujuan penulis. Nah, dalam penyusunan teks deskripsi, setelah menentukan tema dan objek, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan penulisan kita itu apa. Oke? Dan untuk yang ketiga, mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, penulis dapat mengumpulkan data dari objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, jika kita ingin mendeskripsikan tentang lingkungan sekitar sekolah, maka kita harus melakukan pengamatan agar mendapatkan data tentang lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Nah, setelah kamu memilih topik yang telah kamu detail beberapa informasinya, nah,
kamu harus mempunyai kerangka tulisannya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan topiknya tentang apa, informasinya bagaimana. Nah, kamu membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, dari kerangka tersebut kalian kembangkan. Nah, kalian kembangkan berdasarkan dengan data yang diperoleh. Lalu kembangkan data tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan judul. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian paham. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Dan jika kurang paham, bisa langsung menghubungi Ibu atau bertanya di luar jam pelajaran akan Ibu terima. Oke, mungkin cukup sekian. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.